Dips, kembali lagi bersama saya Damar Isam Dwi Pasha di podcast Belantara, podcastnya Sastra Indonesia yang Mas bintang tamu saya yang punya. Oh, Saya dibuka dulu. Oh, aku bintang tamu. Iya, teritori saya ini. Karena udah sekalian bareng aja kali ya, Hai Dipsnya juga. 1, 2, 3. Hai Dips. Balik lagi di podcast Belantara. Ini episode pertama nih setelah libur semester dan ada maba. Di episode sekali ini kita bakal bahas-bahas tentang ya mahasiswa baru, tapi ada juga mahasiswa yang udah cukup lama lah ya. Kita langsung aja nih memperkenalkan dua bintang tamu kita. Ada Mas Damar dan Kinan. Halo. Kenalan. Tadi semangat. Halo, saya Damar Isam Dwi Pasha. Saya dari Sastra Indonesia. Kebetulan saya masih semester 1. Allah. Kejujuran sebagian dari iman. Yang benar. Muka aku kelihatan tua, Bu. Aku kira semester 15. Ya Allah. Makanya jujur atuh. Oh ya, saya masih semester 5 Sastra Indonesia. Kalau aku Nadia Putri Kinanti, biasa dipanggil Kinan. Aku maba semester 1. Widih. Seangkatan gitu. Halah. Berarti ini kita 3 angkatan yang berbeda ya. 24, 23 sama 22. Oke. Ya, gimana nih Kinan? Kita nanya ke Kinan dulu nih yang maba. Gimana hari-harinya baru masuk di Undip di Sastra Indonesia, seru gak? Overall, akhir-akhir ini masih seru-seru aja sih Kak. Gak tahu kalau nanti gimana sih. Gimana Mas Damar, seru? Sejauh ini kuliah di Sastra Indonesia itu merupakan hal paling seru gitu. Kacau, kelas banget ya. Dulu waktu maba yang merasa seru. Sampai sekarang seru ya? Sering main. Boleh. Sekarang ya seru kok. Aman, seru banget. Saya tahun kedua juga seru banget. Buat Kinan nih yang baru masuk, kalau aku boleh tahu nih, masuk dari jalur apa nih? Aku dari SNBT Kak. Berarti emang milih sastra ya? Kalau kan kita sering dengar gitu loh, kenapa sih ngambil sastra? Kamu sendiri kenapa akhirnya ngambil sastra? Di SNBT lagi? Sebenarnya Sasindo second choice sih Kak. Waduh, sedih banget. Masih pilihan pertamanya kan? Bisa ditebak? Enggak, Sasi. Oh, Sasi. Iya. Berarti emang cinta sastra ya? Berganti bahasa aja. Tapi dari Sasindo sendiri, dari keluarga kamu gimana sih? Kan biasanya ada yang kayak, kenapa ngambil sastra sih? Kenapa nggak ngambil bisnis, ngambil hukum atau apa? Kalau dari ayah sih semaunya aku sih Kak. Kalau misalkan kalau mama tuh lebih yang agak kontra gitu. Kenapa sih kok Sasindo gini-gini? Emang kalau lulus tuh nanti mau jadi apa? Waduh. Kayak gitu banget Kak. Real. Udah kayak slogan gitu kan. Mas Damar, bagaimana? Bagaimana namanya? Mengambil sastra didukung Mas Damar. Didukung, aku didukung. Apapun yang kuinginkan keluarga dukung. Cuman ya kalau kumpul keluarga besar gitu ditanyain sama saudara, kamu kuliah mana? Sastra Indonesia. Oh nanti lulusnya mau jadi guru bahasa Indonesia. Ya. Kalau nggak biasanya bilang, kamu mau jadi penulis novel. Biasanya gitu. Padahal di sini ngajarinnya bukan ya lebih ke analisis ya, bukan nulis ya. Iya sih. Walaupun ada. Cuma 1 matkul kan ya? Kalau dari tadi kan sempat dibilang ditentang ya sama mama. Tapi gimana sih akhirnya kamu bisa meyakinkan mama kalau Sastra Indonesia oke kok buat dimasukin gitu? Aku lebih bilang ke mama tuh kayak Sastra Indonesia tuh cakupan kerjanya tuh lebih luas gitu loh Kak. Gitu. Jadi karena udah aku terlanjur di Sastra Indonesia, jadi ya udah sama mama ya udah nggak apa-apa. Karena udah dapat juga ya. Tapi menurut kamu nih, Sastra Indonesia tuh tadi kan sempat bilang kalau misalnya cakupannya luas. Menurut kamu selama sebulan inilah ya di sini, Sastra Indonesia tuh kredibel nggak sih, kayak oh iya emang cakupannya luas, nggak cuman jadi penulis atau guru doang? Sejauh ini belum lebih dalam ya. Jadi jalanin dulu ya. Saya baru maba juga kan. Masih pengantar nggak sih biasanya? Iya, ada 3 ya, pengantar sastra, linguistik, sama filologi. Kalau kamu sendiri favoritnya yang mana? Sejauh ini malah filologi sih Kak.
Wih, Keren kamu banget. jadi orang yang beruntung ya. Masya Allah, tabarakallah. Semoga apa konsisten ya. Iya, semoga. Aku jujur mungkin tidak di filologi. Mas Damar gimana filologi? Enggak. Angkatanku berapa ya filologi? Udah nggak nyampe 10 ya? Nggak nyampe 10. 9 orang. Dari Angkatanku satu 9 angkatan. orang. Angkatan atasnya 12 orang. Tapi jujur, walaupun aku nggak akan ngambil filologi, aku salut sama yang ngambil filologi. Itu keren banget. Jadi semoga konsisten, semoga lancar ya semuanya. Soalnya mereka tuh bisa membaca bahasa kuno terus dianalisis. Iya, itu keren sih, keren banget. 3 kali 4 kali kerja. Waduh, aku belum sampai situ sih kak. Waduh, pelan-pelan, nggak apa-apa. Jadi kita bahasa Arab, Iya bahasa lagi. Jawa kuno. Arabnya Arab Jawi, Arab Melayu, Arab Ya Jawa. gampang. Iya easy lah, bisa lah Kinan, gampang banget itu. Kalau Mas Damar dari 3 itu akhirnya ngambil apa nih? Kan semester 5 ya? Ya pada akhirnya karena saya mengambil jurusan sastra Indonesia agaknya kurang gimana gitu kalau nggak ngambil peminatan sastra. Jadi akhirnya ngambilnya sastra. Kita balik lagi nih ke Kinan. Kan tadi kalau Mas Damar ini perawakan anak sastra yang akhirnya masuk sastra, peminatannya juga sastra, perawakannya kayak gini nih. Tapi kalau dari pelajaran sendiri, berarti filologi itu tertarik dari pelajarannya atau memang kayak seru deh belajar naskah atau gimana? Dari pembahasan awal-awal itu kayaknya seru sih kak, gitu. Kayak sesuatu yang baru banget iya, ya. Karena baru awal-awal banget baru tahu oh bahas kayak gini gitu. Jadi kayak kelihatan seru gitu. Mungkin juga Kinan udah tahu ya kalau kita di sini tuh ada 3 peminatan, ada filologi, linguistik, sama sastra. Iya. Tadi kan tertarik sama filologi. Kalau linguistik sama sastra kamu gimana nih? Ada yang susah gak? Kalau sastra juga lumayan suka. Oke. Kecuali lingu sih. Kak. Waduh, ada apa dengan lingu? Lingu itu apa ya? Masih bingung, susah dipahamin, kayak bahasanya susah dipahamin. Bahasa Indonesia tapi kayak ini apa? Iya. Iya sih, awal juga aku kayak gitu. Emang dia banyak kayak rumus-rumusnya gitu aturan. Kalau Mas Damar bagaimana? Linguistik? Sangat menarik. Linguistik sangat menarik. Terlebih lagi semester lalu ya. Waduh, luar biasa. Aku suka banget semantik. Suka banget. Nggak siap semantik. Semantik. Sintaksis. Sintaksis. Aku suka banget sintaksis. Masya Tapi Allah. ngulang. Jadi gak tahu ya. Kok aku deg-degan ya, semester depan aku baru dapat. Semester ini baru retorika. Itu ngulang karena kebodohan gue. Aduh, bisa lah kalau rajin. Kinan bisa lah. Bisa lah, Santai. Tapi baru dengar kali ya itu sintaksis, Iya. semantik, retorika. Kebetulan linguistik itu ada tugas kayak dibikin berkelompok, satu kelompok 2 orang. Oke. Kebetulan aku dapat sintaksis sih kak. Semangat ya. Tapi kalau sastra, so far gimana? Lebih bisa dipahami kah? Iya, lebih bisa dipahami. Ya, nggak sesusah linguistik sih kak menurut aku kak. Tapi gampang banget. Tapi linguistik tuh juga menarik sih. Dia kan juga membahas makna di dalam kalimat atau di dalam kata. Jadi membahas makna karya sastra juga butuh linguistik. Sebenarnya mereka semuanya Anjay. berkaitan gitu. Ya linguistik cukup menarik sih karena dia bahasa Indonesia ada aturan yang kayak gitunya ya. Karena itu bahasa kita tapi kita nggak pernah sastra juga banyak banget aspek-aspek yang bisa dipelajari dari eksternal maupun internal. Itu nanti bakal kita pelajarin panjang banget dan seru banget. Kalau dari Mas Damar nih di semester 5 akhirnya mengambil sastra, berarti benar-benar sudah tidak menyentuh filologi dan linguistik sama sekali. Linguistik masih kan ada pelajaran semantik. Semantik. Ya begitulah, tapi ya saya masih berusaha memahami gitu. Masih pelan-pelan bisa. Pelan-pelan bisa kok. Tapi ini, berarti kamu udah genap sebulan belum sih di sini? Hampir sebulan. Hampir kayaknya. sebulan ya. Hampir sih. Hampir tahu. Itu kan dari ospek? Oh, kalau ada ospek iya. Kalau belajar mungkin hampir sebulan ya. Oh iya. Minggu berapa sih? Aku sih kemarin masuk tanggal 18 kalau nggak salah. Jadi hampir sebulan lah, sebulan hampir lebih dikit ya, segitulah ya.
ada nggak culture shock dari FIB itu sendiri dan terutama Sasindo ya, dari temen-temennya, dari lingkungan kampusnya gimana nih? Ada culture shock? Kalau Sasindonya sih enggak ya, lebih Oke. ke FIB-nya gitu. Kenapa itu FIB-nya? Ya apa ya, bebas. Fakultas ilmu bebas ya? Fakultas ilmu bebas banget. Tapi menyenangkan kan? Iya, Menyenangkan dong. Kita kan santai ya, nongkrong-nongkrong, kacau. Banyak spot-spot buat nongkrong kan di FIB ini, duduk-duduk, ngobrol. Karena kita, iya open space-nya banyak. Karena kita fakultas ilmu bebas. Budaya ya guys, budaya bukan bebas. Fakultas ilmu bernadia. Galau bapak. Maaf. Maaf banget. Boleh dikat Pak. Stop. Tapi kalau Mas Damar, maaf banget nih aku lupa, Mas Damar tuh asalnya sendiri dari mana ya? Aku orang Tangerang Selatan. Serius? Serius. Oh iya. Ya udah. Ternyata warlock. Berarti kan ya. Kamu kelasnya begitu. Emang kelihatan warlock. Tangerang Selatan asli. Oh. Bapak ibuku Sunda. Oh Sunda. Kirain Jawa loh. Enggak, malah aku nggak bisa bahasa Sunda. Oke, nggak bisa bahasa Sunda, tapi bisa bahasa Jawa. Sedikit. Boleh belajar. Iya. Kan berarti ada beda-beda nih asalnya, dari Kinan yang dari Semarang, Mas Damar yang dari Tangerang, aku juga yang dari Jakarta. Kan bahasa dari di Semarang udah biasa ngomong Jawa, sedangkan aku sama sekali nggak pernah ngomong Jawa. Mungkin Mas Damar juga begitu dan baru belajar akhirnya. Kalau dari teman-teman kamu nih keseharian teman-teman baru kan pastinya itu asalnya beragam banget juga kah? Beragam banget. Aku malah jarang nemu yang warlock. Oh iya. Makanya kalau misalkan ada teman yang bilang kalau dia warlock, aku malah kaget. Oh iya, warlock juga gitu ya. Tapi di mungkin di kelas kamu dulu kali ya, atau mungkin ada yang kamu kenal di angkatan kamu, ada nggak sih sampai yang di luar Jawa jauh gitu ada? Ada yang anak kelas aku dari Kalimantan. Iya. Jauh Kalteng kalau nggak salah. Wah jauh Iya. banget ya. Itu jauh banget. Aku yang kayak cuma 6 jam naik kereta aja udah capek, tapi keren banget. Berarti kayak mau Sasindo Undip sampai pindah pulau tuh keren sih. Medan, Iya sih, jauh-jauh juga. Makassar. Kalau angkatan kakak juga banyak ya berarti. Aku dari paling jauh dari mana? Jambi. Jauh ya, Sumatera kan. Makassar. Oh ya, Makassar, Jambi. Di luar Jawa tuh termasuk jauh karena harus nyebrang juga kan. Kan kita aja yang masih satu pulau gitu ada perbedaan bahasa. Apalagi yang beda pulau, pasti bahasanya lebih beragam. Kalau sehari-hari gimana nih? Ngobrolnya bahasa Indonesia kah atau campur-campur? Indonesia, mostly Indonesia. Mostly Indonesia ya? Mostly. Pasti bahasa Inggris guys, tapi nggak apa-apa. Tapi masih ada bahasa Jawa nggak sih? Karena kan beberapa dosen kita kebanyakan tuh memang orang Jawa ya. Kadang apalagi yang sudah senior ini lebih sering bercanda dengan bahasa Jawa. Kalau buat kamu gimana nih? menanggapi itu? Malah belum nemu yang apa ya, ngobrolnya tuh pakai bahasa Jawa. Oh, belum. belum nemu sih kan. Mungkin karena masih bulan-bulan pertama juga masih menyesuaikan ya. Dosen-dosen juga tahu kalau misalnya mahasiswa sastra Indonesia tuh beragam banget, bukan dari Jawa doang. Jadi pakai bahasa Indonesia ya. Kamu sebagai orang Semarang sendiri sebenarnya bisakah bahasa Jawa? Bisa tapi ngoko sih Kak, kasar sih. Oh iya. Kalau krama malah nggak bisa. Emang bahasa Jawa ada trikinya sendiri dan justru akan dipelajari di filologi. Kamu akan belajar sampai aksara-aksaranya. Nggak apa-apa, pelan-pelan ya. Sangat menarik kan ya Mas Damar ya? Oh, menarik. Iya. Tapi dari kamu sendiri nih, kalau dari teman-teman deket dulu lah, circle kamu sendiri, itu mostly orang mana? Kalau aku sih circle cuma bertiga ya. Yang satu dari Jabar, aku Jateng, dia satunya lagi Jatim. Oh, Jawa menyatu ya. Dari setiap provinsi menyatu bersama. Aduh, kenapa aku ngomong gitu ya? Tapi lucu kan? Makasih lo udah ketawa. Terharu. Tapi bahasa yang Jabar berarti Sunda ya seharusnya.
Iya, tetap bahasa Indonesia. Lo gue gitu nih. Oh, bahkan justru sudah logo iya. Jakarta Miss sekali, boleh. Emang di sini culture tuh sangat beragam banget. Tapi kalau dari pembahasan memang sangat beragam. Cuma memang ada beberapa pembahasan yang berfokus dari Jawa karena kita juga terletak di Jawa Tengah ya. Tapi itu seru banget. Bahkan di Jawa sendiri aja udah banyak banget gitu loh budaya dan banyak hal banget yang bisa kita raih, apalagi seluruh Indonesia gitu, itu luas banget. Kalau aku mau nanya nih soal culture shock lagi. Ya, culture shock tadi kan udah sempat bilang yang di FIJ. Kalau di lingkup pertemanan gimana? Apa ada culture shock? Lingkup pertemanan sejauh ini belum sih Kak. Cuma udah mulai kelihatan yang kayak ngeselin-ngeselinnya itu udah mulai kelihatan. Perkuliahan ya? Iya. Mas, sekarang gimana? Kehidupan perkuliahan luar biasa, aman? Aman sih, culture shock. Sebenarnya nggak terlalu culture shock ya. Cuman waktu awal maba itu emang ada beberapa temen yang asalnya dari Jawa Tengah dan di kesehariannya nggak pernah pakai bahasa Indonesia, itu kaku kalau ngomong pakai bahasa Indonesia. Jadi aku mikir dulu mau ngomong apa gitu. Bisa dipikir bahasa-bahasanya. Iya, gitu. Ya itu sih yang bikin kaget. Jadi ngomongnya harus pelan-pelan. Lama-lama ya paham juga. Asik kok. Justru dengan banyaknya teman-teman ini kita jadi bertukar pikiran. Aku yang dari Jakarta belajar bahasa Jawa sedikit lagi. Saya. Ya, aku pernah dibohongin sama temanku. Apa tuh? Bahasa Jawa. Aku kan dari Tangerang ya, nggak tahu sama sekali tentang bahasa Jawa. Dibohongin sama temanku namanya Agung, kameramen. Waduh, kameramen. Dulu waktu maba, waktu masih ospek pakai pakaian hitam putih gitu ya. Mar, kan lagi makan. Ini namanya kamu lagi baduk. Apa itu Gung? Makan. Terus ya udah kan aku ngomong ke teman-teman, baduk tuh guys. Dengan pedenya ya. Dengan pede. Terus ada yang ngomongin, emang kamu kira kita hewan? Gue udah nggak tahu aja baduk itu yang nggak tahu bahasa Jawa bisa dicari sendiri. Yang tahu. Bisa buat belajar bahasa Jawa. Tapi justru banyak ya yang iseng kayak gitu. Banyak. Justru bahasa yang kurang baik. Iya. Aku sering Warung kita yang ini jangan ya. Kalau bisa aman. diajari yang baik-baik, jangan dikerjain. Emang. Tapi seru sih. Dari aku juga seru banget bisa mulai belajar bahasa Jawa. Justru ada beberapa temen aku yang Sunda, jadi aku belajar sedikit bahasa Sunda. Dan mungkin seperti yang diceritakan Mas Dharma, yang tadinya selalu menggunakan bahasa Jawa, memperlancar bahasa Indonesianya juga. Jadi kita saling tukar-tukaran aja gitu. Nah, tapi overall nih menyenangkan masih menyenangkan. Iya. Dari sastra Indonesia ini sendiri, hal tadi kan di teman, sudah dosen, dari lingkungan, bahkan pelajaran. Dari semuanya nih satu hal deh yang sangat bikin untung masuk bahasa Indonesia. Ada nggak nih? Ada sih. Apa tuh? Ya, balik lagi kayak lingkungan pertemanannya itu bikin senang, terus juga materi-materinya tuh nggak sesusah prodi lain sih kalau aku bandingin. Oke. Iya. Berarti cukup masuk ya Iya, sama kamu. Iya. Masih tahun pertama. Apa namanya? Pilihan pertama kan sasing. Terus Oke. aku juga ada temen anak sasing. Aku juga tanya-tanya kan, sasing ngapain aja. Terus ya dikasih tahu materinya tuh gini. Aku bandingin sama Sasindo, wah, Bejo masuk Sasindo kayak gitu. Bejo masuk Sasindo. Gitu. Oke. Sebenarnya masih tahun pertama masih dasar-dasar ya, kita lihat ke depannya. Cuma emang Sasindo tuh menarik banget karena sebagai kita orang Indonesia, tapi banyak banget budaya dan kayak keberagaman, bahkan bahasa tadi tersendiri ya, bahasa linguistik yang bahasa Indonesia yang belum kita tahu masih harus dikorek lagi. Itu tuh seru banget sebenarnya. Iya, malah dari sastra Indonesia tuh apa ya? Kayak aku kira
aku udah tahu tentang negaraku sendiri, ternyata masih banyak yang belum aku tahu gitu. Budayanya masih panjang banget ya. Dan kayaknya lebih seru gitu loh, belajar sesuatu yang tentang diri kita sendiri. Karena kita emang orang Indonesia, belajar sesuatu yang oh Indonesia begini ya, aku nggak pernah tahu. Itu tuh seru banget sebenarnya. Juga kita ada basic warga Indonesia nya. Iya, itu seru banget. Mas Damar, bagaimana? Seru bahasa Indonesia? Seru, bahasa Indonesia menarik. Tadi kan sempat dibahas, sepertinya bahasa Indonesia cukup mudah lah ya. Di tahun pertama, di tahun ketiga bagaimana? Cukup, kalau bisa dibilang mudah sih, karena menariknya adalah kita nggak cuma belajar tentang teks, Oke. tapi belajar tentang hal-hal yang mempengaruhi kenapa teks itu dibuat. Jadi ada sosiologi sastra, ada psikologi sastra, terus ada banyak sih gaya penulisan. Kita belajar estetika juga, stilistika segala macam itu yang menurutku itu mudah dipahami sebenarnya. Cuman kadang kita karena males baca ya, Iya. dan apalagi ya males-males gitu sih. Cuman overall itu menarik banget untuk dikulik. Terlebih itu membantu saya sendiri ya sebagai Oke. anak teater yang berhubungan dengan naskah. Oh ternyata ini baru semester kemarin sih sadar. Oke. Waktu lagi bikin pentas. Oh ternyata kuliah sastra Indonesia tuh penting untuk membahas sebuah naskah. Jadi biar nggak acak-acakan interpretasinya segala macam. Biar sejauh ini enak sih, aku sangat menikmati kuliah sastra Indonesia. Kalau dari pengalaman aku share sedikit juga kali ya. Kalau dari pengalaman aku sih sastra Indonesia itu banyak membahas sesuatu yang kayak sebenarnya kita udah tahu nih, ada di situ lah istilahnya. Tapi oh itu tuh bisa dibahas ya, ada fokus yang ke situ tuh ada ya, ada seluk beluknya, ada nama-namanya. Itu tuh banyak dibahas ya, ada banyak, kita dapat banyak fun fact yang sebenarnya itu bisa dipelajari lebih dalam gitu loh. Ada sejarahnya. Iya. Oh, ada ini juga makul gender dalam sastra. Iya. Itu bahas feminisme. Oh ya, itu sama Mbak Laura ya kalau aku. Tapi terakhir kalau aku kata Mbak Laura, kayaknya sama tahun kamu nih udah diganti namanya. Kita kan ganti kurikulum. Oh iya. Iya, beda. Jadi gender dan feminisme. Oh, lebih fokus lagi gitu ke pembahasannya. Wah, Lebih berat, tapi seru kok, seru. Tahun kamu nih, setahu aku juga jadi tahun pertama yang akhirnya ganti kurikulum, di mana ada beberapa matkul yang namanya juga lebih difokuskan lagi, lebih disesuaikan lagi. Jadi semangat. Kayak Pancasila itu ya. Ya bisa, dulu aku PKN sih namanya. PKN ya, masih PKN. Sama apa poin nilainya segala macam akan lebih kompleks lagi, tapi seru kak, semangat aja. Kita udah ngobrol-ngobrol nih, udah banyak banget lah ngobrol semua aspek Sasindo FIB. Kita main games kali ya? Ada games. Ada dong, makanya ditonton. Jadi di games kita ini emang akan ada sesosok yang membawakan gamenya. Namanya Mas Setio. Oh, Setio. Tapi Mas Setio ini emang agak manja. Agak anja ya. Harus dipanggil dengan halus gitu loh. Kalau bisa krama kayaknya harus krama. Waduh. Tapi kita sekarang manggilnya nyantai aja ya. Jadi manggilnya kayak gini, Mas Setio. Gitu. Bisa dong, bisa kan? Oh iya. Panggil Mas Setio kali ya. Kita panggil ya Mas Setio seperti yang tadi udah diajar. Bisa kan? Bisa. Bisa. Nah. Berarti aku gagah. Itu akan menjadi apa? Bebas. Bebas. Kayak menurut kamu tuh gimana seleranya Mas Setio ini? Mas Setio. Hitungan 3 oke ya, panggil Mas Setio ya. 1, 2, 3. Mas Setio. Aduh. Apa ini? Wallahi. Kok dibawa beginian? Iya. Blocking. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masya Allah. Bang, Panggil dong, panggil. tukar. Oh iya, dipanggil dulu Mas Damar. Mas Damar.
Nah, oh ya Allah. Emang spesies Indo kayak gini. Mereka juga teman, jadi ya kamu juga akan nemu yang kayak gini kok, nggak apa-apa. Udah biasa. Oke. Ini apa pula dibawa? Mas Setio malah bawa gini. Ada surat sih, ada kertas. Kenapa semakin ribet ya? Semakin. Oh ya, nuhun ya Mas, ya Allah. Ini ada surat apa? Ini surat cinta untuk Mas Damar. Salah ya, salah. Ini ada pertanyaan ya. Ada segmen games. Jadi di sini ada nomor 1 sampai 5. Sudah Mas Damar? Udah. Datang ke jalan nih Mas Damar. Sudah aman, aman. Ya. Jadi ada nomor 1 sampai 5. Satu orang deh 2 nomor. Siapa duluan mau? Ladies first. Oke. 2 sama 4. Oke, 2 sama 4 untuk Mas Damar. Semester 5. 5. Semester 3 dan 5. 3 dan 5, 2 dan 4. Tadi kan sudah Kinan duluan. Sebagai senior orang baik, kita ke Mas Damar duluan. Masya Allah, tabarakallah. Kita nomor 3 ya. Menurut Mas Damar, bahasa gaulnya terlalu dimabuk asmara adalah? Lalu dimabuk asmara. Bodoh. Gimana sih? Bahasa gaulnya terlalu dimabuk asmara. Bodoh. Tapi memangnya Anda tidak dimabuk asmara? Dimabuk asmara sih. Berarti Anda bodoh. Bahasanya berarti kamu bodoh. Gini kan, terlalu dimabuk asmara itu biasanya bisa membutakan dan membuat bias mana yang sekiranya bagus dan mana yang sekiranya jahat gitu. Oke. Gitu, jadi terlalu dimabuk asmara ya diksi yang pas tuh bodoh. Setuju, cuma Salah ya? sepertinya salah. Ya Allah. Kita di akhir aja kali ya kasih tahu Oh, jawabannya. boleh. Atau mau sekarang nih? Jawab lagi boleh gak? Boleh, sekali lagi dikasih nih berapa kali. Terlalu dimabuk asmara. Jangan terlalu berpikir keras, ini gampang loh. Nggak mikirnya keras. Iya loh. Jangan buat MK kecewa loh. Ini anak sastra apa sastra? Maaf MK. Saya menyerah. Lanjut. Capek. Bahasa apa? Iya. Kita tahu aja kali ya. Iya boleh. Di bahasa gaul yang terlalu dimabuk asmara itu bucin. Bodoh. Maksudnya kalau kepanjangan bucin, Oh, budak cinta. apa kamu budak cinta? Oh, sepertinya ya. Karena saya sering di Untuk next session nanti jangan kamera. Jadi budak cinta oke lah, tapi jangan jadi bodoh. jangan ya, jangan. Oke, kita next ke Kinan dulu kali ya. Nomor 2, bahasa Jawanya ragu. Apa ya? Lupa aja. Oh, Kaku. Boh kak. Jujur, aku kan nggak bisa jawab ya. Jujur aja. Jujur kan, jujur kan sih nggak tahu tepatnya atau biasanya dijawab tidak. Ini bisa pembunuhnya. Ya boh. Bener kalian? Bener gak nih, Bo? oh. Mamang. Oh, tapi biasanya jawaban lebih singkatnya tuh embuh ya. Iya. Ya gitu kan? Iya. Boleh kali ya? Bener nih, kasih poin aja. Kesepakatan ya. Dan siapa yang dikasih poin? Mbak Kinan. Oh, berarti aku enggak ya? Wey! Anda ya syaitonir rajim. Tapi buat
buat para yang nonton juga nih bisa komen ya di bawah kayak beneran nggak sih gue bisa dapet poin atau emang ada bahasa yang lebih cocok ya untuk ragu. Kan dari Mas Gavin. Iya. Nama Indah. Ada nggak nama Indah? Bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Oh. Bisa. Apa kepanjangan dari FR, BM, FOMO? Oh. FR itu for real. Bener tak? Iya lah. Yang BM itu BM itu bahasa banyak mau. Aku BM deh. FOMO. FOMO, Kan? fear of ya. Gak tahu. Pokoknya depannya fear apa? Iya. Kira bisa Fear of missing out. Ya itu. Coba diulang pertanyaannya apa? Oke. Kepanjangan dari FR, BM, dan FOMO. For real? Gak yang mau. Dan feel of Missing out. Gimana nih? Ikhlas gak Kinan untuk jawabannya dikasih ke poin Mas Dama? Nggak apa-apa. Apa? Junior yang sangat berwibawa memberikan seniornya. nanti masuk MK. Nggak usah tertekan, nggak apa-apa emang. Tapi boleh juga kalau mau masuk MK. Terus ini pertanyaan terakhir nih untuk Kinan. Apa arti bahasa gaul dari yang dimiliki gen alpha ini? Skibidi. Satu lagi Sigma. Sigma Ris. Kalau dilempar ke ada baru gimana? Mas Dabar gimana nih? Mau membantu? Nggak tahu. Kita Gen Z semua ya? Tapi aku tahu lagu yang ada itunya. Apa tuh? Ampar Sigma. Jadi Ampar Sigma. Sebelum dijawab ya saya nyanyi deh. Ampar Sigma, mengikubel berikut, lihat sebiji di sakit gigi, yang mana lihat atas kayu, Ohio, Begoki, makan Sigma for Ohio. Ada lagi. Ada lagi. Iya. Dan apabila kau bersamamu, pastikan panum taksi Kenapa? Aduh kenapa ya? Itu dikat lagi ya. Itu bahasa apa Udah yuk, durasi. Tapi lucu banget sih. Dan ayo nih. Ya Allah. Mewing. Oh, Mewing. Bareng. Apa ini apa? Bareng mewing ya, bareng ya. 1, 2, 3. Anjay. Wis kacau. Gen milenial lebih nggak ngerti lagi nih. Skibidiris yang maksimal. Don't be a big L. BL. Tapi tahu nggak nih? Dipakai tahu nggak artinya nih? Udah dipakai tahu nggak artinya? Gak tahu. Gak tahu. Gak tahu. Jadi nyerah ya. Jadi skibidi itu artinya jelek. Terus Buat hal jelek lah kayak skibidi lu kayak gitu deh. Aku juga nggak pernah pakai nih. oh iya. Tapi kalau Sigma tuh artinya bagus. Sigma Ris auranya bagus. Sigma Mel. Sigma Mel. Dominan ya. Thomas Shelby gitu. Sigma Kacau. Mel. Aku tim John ya, John Shelby. What are you doing, John? Waduh. Keren sendiri. Turun. Orang kok. Lagunya banget. Aduh, bagus banget.
astaga. Sapi. Gak apa-apa, pertama kali jadi narasumber. Belajar jadi narasumber. Tapi kalau dari, kan yang paling muda di antara kita Kinan ya. Pernah nggak pakai skibidi? Lu skibidi deh bayar Vanum Tax. Kalau aku nggak pernah pakai, temenku yang pakai sih. Oh iya, gimana tuh contohnya? Apa sih, cringe banget sumpah. Kamu kelahiran berapa? Bagaimana? Lah, itu kan Agen Alpha kan 2006 kan. Emang iya? Oh iya, dari Bandung ke atas, bukan dari 10. Salah terus. Sudah kencang. Kita ini masih Gen Z semua. Mas Damar 2000? 1900? Enggak. 2004. Berarti beda setahun ya, 2004, 2005, 2006. Iya. Masih Gen Z lah. Tapi itu menarik loh. Sebenarnya itu bisa dibahas ya, ada pelajaran sendiri, bisa dibahas di retorika. Apa skibidi? Itu pembahasan yang kayak bahasa-bahasa yang Gen Alpha, ada yang Sigma, CBD. Terus kita juga punya singkatan-singkatannya juga ya, kayak BM tadi, mager. Terus bahkan milenial juga punya, setahu aku, yang kayak jokis lu gitu-gitu segala macam. Ada beda-beda ya, setiap generasi itu pasti punya lah. Mungkin, tapi kalau kita bukan generasi itu pasti keren. Cool nih. Iya. Krokum ke rumah. Krokum Iya, ke rumah aku gitu. Kita punya millennials. Mungkin makin lama makin bisa berbaur kali ya. Tadi udah ngobrol banget ya, udah ngobrol seru banget, kita ketawa banget ya, episode kali ini tuh seru banget. Kita akan memberikan waktu untuk mengucapkan closing statement, tapi masing-masing nih. Jadi ada mau dipikirin dulu atau salah satu dari kalian mau duluan? Bagian. Aduh, belum nyiapin. Sweet lah, Oh yaudah. Sweet. sekali. Batu gunting kertas. Oh, batu. Dah. Padahal aku mau ngajak batu gunting kertas. Ayo, batu gunting kertas. Batu gunting kertas. Apa sih ini orang? Ini. Oh. Langsung aja deh, nggak usah batu gunting. Ya, sweet. Itulah. 1, 2, 3. Lagi. Oke. Kinan harus jadi yang pertama. Siap gak ya? Siap nih? Pikir dulu. Boleh. Coba izin ke Mas Damar atau Mas Damar duluan nih sebagai senior. Oke, boleh. Masya Allah. Izin mode serius. Izin mode serius. Kaki. Saya izin mode serius. Bertapa, semedi. Boleh Para sama. penyair adalah petapa yang izin tukul. Sebagai mahasiswa sastra Indonesia, teman-teman, kita semua harus berbahagia dan terus belajar, karena sastra Indonesia bukan pilihan yang buruk. Karena dengan kita belajar sastra Indonesia, kita belajar hidup, belajar mengenai dunia, belajar mengetahui pengetahuan sosial yang ada di prodi-prodi lain. Jadi masuk sastra Indonesia bukan pilihan buruk. Masuk sastra Indonesia justru pilihan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai ya? Oke, udah selesai. Tidak saking seriusnya ya. Terbawa. Boleh. Kakinya Mas. Emang sastra ini sangat bebas begitu kan. Oke, dari kalian udah siap belum? Ya, Boleh coba di kamera sebelah sini, silakan. semoga tetap masih semangat sampai semester selanjutnya. Amin. Ya Allah. Semangat selalu Kinan yang baru masuk. Semangat juga Mas Damar yang akhirnya peminatan sudah mau, insya Allah lulus ya 2 tahun setahun lagi. Semoga hidup. Amin. Semoga hidup terus sampai akhir mampu. Oke, sebelum kita akhiri episode kali ini, aku punya slogan. Ya, slogan. Tadi sempat disebutkan sama Kinan sebenarnya tanpa sadar. Ingat gak dari Mas Damar, dari Kinan? Dari keluargamu. Iya, ingat gak? Masuk sastra mau jadi apa? Iya, itu slogan kita. Jadi nanti aku akan bilang kuliah sastra, nanti rame-rame mau kuliah sastra mau jadi apa? Lulus mau jadi apa? Oke, lulus mau jadi apanya bareng-bareng ya?
Siap. Siap nggak nih? Siap. Siap. Oke. Kuliah sastra, lulus mau jadi apa?